Halo guys, balik lagi sama gue Exxon Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.4 fitur tersembunyi yang kalian belum ketahui. Dan gue rasa kalian perlu banget nonton video ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, beberapa hari lalu Apple sudah merilis resmi iOS 17.4 dan sebetulnya sudah gue bahas juga fitur-fitur secara detail di iOS 17.4 di video sebelumnya. Di sini kalian bisa nonton terlebih dahulu video tersebut untuk mengetahui fitur-fitur apa aja sih yang ada di iOS 17.4. Karena di video kali ini cenderung ke fitur-fitur tersembunyinya saja gitu ya. Oke, untuk yang pertama, sebelum gue mau mulai ke semuanya, gue mau ingetin buat teman-teman yang kemarin masih banyak yang bingung atau banyak yang nanya, "Bang, gue udah di RC atau di iOS 17.4 RC, tapi ada updatean lagi." Iya cuy, lu update aja, di refresh lagi aja ke setting, lalu ke general dan software update. Nah, di sini kalian refresh aja hingga ada updatean lagi gitu. Kenapa seperti itu? Karena antara RC dengan versi public atau versi final itu ada perbedaan build number gitu. Jadi kalau misalkan kita cek nih di build numbernya, nah build number yang ada pada iOS 17.4 versi stabilnya itu di 21E219, sedangkan RC itu 21E217 gitu. Itu kenapa buat teman-teman yang tadinya dari beta terus upgrade ke RC, kalian harus update lagi, kalian harus refresh lagi agar bisa berubah build number ya. Lalu isinya apakah beda bang? Isi dalamnya sama saja, cuman berubah build number. Jadi kalian bisa nonton di video iOS 17.4 secara resmi yang udah gue publish di video sebelumnya untuk melihat fitur-fitur tersebut, karena sama aja kok, cuman ganti build number aja. Nah, setelah kalian sudah update, kalian jangan lupa beta update-nya di turn off seperti ini gitu. Ini buat pengguna beta ataupun RC yang kemarin cukup banyak yang nanya ke gua. Jadi setelah udah diupdate lagi, sudah build number yang stabil, kalian tinggal turn off lagi beta update-nya agar kalian bisa menerima updatean official di selanjutnya. Kecuali kalian ingin akses beta lagi, ya baru diganti deh ke developer beta gitu. Oke, fitur yang pertama, sebenarnya ada perbedaan updatean antara Uni Eropa dengan versi global. Jadi di sini gambarnya, nah yang kiri ini itu adalah screenshot dari updatean untuk Apple ID atau iPhone yang sudah menggunakan Apple ID Uni Eropa, dan yang sebelah kanan itu adalah Apple ID yang menggunakan atau Apple ID yang bukan Uni Eropa. Terlihat perbedaannya, bener banget, ada detail tertulis di situ bahwasannya site loading itu memang untuk Uni Eropa aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau mencoba install aplikasi di luar App Store, kalian nggak bisa menggunakan kecuali kalian Apple ID-nya sudah regional Uni Eropa. Karena pada saat updatean di size-nya aja pun ada perbedaan deskripsi itu di situ. Begitu cuy. Tapi kalau kalian mau tahu gimana sih install aplikasi di luar App Store, kira-kira screenshot gambarnya seperti ini. Tuh ya, ada beberapa contoh aplikasi yang udah gue coba pelajari. Ya intinya kita install itu nggak harus lewat App Store, alias misalkan ke website resminya aplikasi tersebut atau lewat Safari terus ke website aplikasi tersebut, tinggal download, maka akan muncul tampilan seperti itu gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika Apple ID kalian regional Uni Eropa begitu, bukan yang global. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya saat telepon itu sebenarnya jadi blur ya backgroundnya ya. Jadi yang sekarang ini backgroundnya itu diambil dari wallpaper iPhone kita, tapi seperti ke blur. Gue contohkan gambarnya ya seperti ini nih. Kalau misalkan lu nelfon temen lu yang kagak ada poster, yang gak ada foto kontak, jadinya kayak gini, backgroundnya tuh blur, tapi ini backgroundnya tuh ngikutin ambil warna dari wallpaper kita gitu ya. Lalu kalau misalkan yang ada poster, yang ada foto profile gimana bang? Ya sama aja sih seperti sebelumnya, kayak gini nih. Nah ini ada foto profile, jadi backgroundnya ini blur, cuman ambil warna dari foto kontaknya, ada warna hijau, ada warna black gitu ya. Dan kalau yang ada poster seperti biasa kayak gini kalau yang ada poster gitu ya. Tapi menurut gue cukup detail ya di fitur tersembunyi ini Apple. Kenapa gue bilang detail? Ya kalau temen lu nggak pakai foto kontak atau poster di kontaknya, dia cukup kasih warna background blur kayak gini yang diambil dari warna wallpaper kita gitu. Wallpaper gue kan kayak gini nih, warnanya agak-agak pink, jadi dia wajar kalau agak-agak pink seperti ini gitu cuy. Lanjut ke fitur selanjutnya. Sebenarnya ini gue nggak bisa ngasih contoh, tapi mungkin gue kasih gambar aja. Intinya ada perbedaan logo notifikasi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi Apple Message untuk bisnis. Jadi badge logonya tuh nggak kayak gini nih, ada perbedaan lah intinya gitu. Seperti gue jelaskan di video sebelumnya, fitur Apple Message Business ini kan sudah bisa digunakan di iOS 17.4 gitu. Ternyata ketika kalian menerima pesan dari iMessage pribadi, itu notifnya mungkin akan sama kayak gini
ini. Tapi kalau misalkan kalian menerima notifikasi pesan Apple Message bisnis, bukan yang pribadi, logo ya ini tidak seperti ini gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Lanjut ke aplikasi shortcut. Nah, di aplikasi shortcut ini ada fitur tersembunyinya. Jadi ketika kita ingin add shortcut ke home screen, itu ternyata ada background atau ada contoh background. Contohnya gini ya. Nah, contohnya gue ada shortcut seperti ini nih, terus gue mau add to home screen ya, kayak gini nih. Kita add to home screen. Nah, sekarang ada background kayak gini, contoh background. Oke, kita juga bisa ambil gambar untuk langsung ganti iconnya. Jadi sekarang tuh udah mudah banget cuy. Lu bisa langsung custom gambar iconnya cuy. Mau choose foto, take foto, choose file. Ya seperti di konten-konten gue yang lama, yang mungkin di sini yang udah subscribe YouTube gue dari sejak lama udah tahu kalau gue dulu sering banget bikin konten customize icon. Nah, di aplikasi shortcut ini sekarang udah mudah banget dan cukup sangat ngebantu. Ada gambar background seperti ini, home screen dan wallpaper kita, serta kita bisa langsung ganti iconnya cuy. Kalau defaultnya kan seperti ini, kita juga bisa ganti iconnya langsung cuy. Misalkan gue ganti icon ke icon yang gue pengen, gue langsung choose file aja karena file iconnya itu ada di files. Nah, ini gue punya icon yang udah gue dapetin, gue beliin icon pack. Misalkan tadi kan aplikasi Netflix ya, yang gue mau ganti icon nih, gue ada Netflix. Nah, jadinya kayak gini nih, asik ya. Meskipun sebenarnya ada kekurangan ya, harusnya jadi transparan background, tapi nggak apa-apa, ini udah oke banget sih menurut gua. Kita misalkan add dan jadinya kayak gini tuh, kelihatan ya tuh. Jadi dia ganti icon sekalian. Ih, enak cuy. Di shortcut lu udah bisa langsung ganti icon, atau ketika lu mau add to home screen, shortcut tersebut bisa langsung customize iconnya. Kayak gitu. Asik banget sih. Gampang banget ya. Di sini add to home screen, langsung deh lu pilih yang ini. Tuh, langsung lu bisa customize icon yang ingin lu add shortcutnya ke home screen kalian. Gitu cuy. Oke? Masih di shortcut sebenarnya ada tambahan apa ya gue menyebutnya ya? Tools ya. Tool shortcut ya. Adanya Get Physical Activity. Nah, ini dia. Ini ditambahin sama Apple. Gue jujur belum tahu fungsionalnya apa, tapi mungkin nanti di video selanjutnya aja gue akan bahas fungsi si Get Physical Activity ini apa. Cuman intinya di iOS 17.4 Apple menambahkan Get Physical Activity di shortcut iPhone kita gitu. Selanjutnya di App Store tuh sebenarnya ada rearrange ya, perbedaan menu ya. Jadi kalau kita ke App Store, lalu kita ke profile sudut kanan atas. Nah, ini dia. Ini sorry ya kalau gue blur karena ini Apple ID gue. Di sini tuh terlihat jelas ya rearrange sama Apple, atau di rearrange posisi app, subscription, purchase history, dan notification. Sebelumnya tidak seperti ini, sekarang sudah seperti ini cuy. Jadi kalau apps ya udah lu tap apps gitu ya kan. Intinya kalau menu apps adalah aplikasi-aplikasi yang sudah lu install di iPhone lo gitu. Lalu kalau purchase history tentunya aplikasi-aplikasi yang sudah lu beli atau lu berlangganan aplikasi, rincian historinya ada di purchase history seperti itu. Jadi tampilan menunya ini di rearrange sama Apple atau dirapihin lah seperti itu. Oke. Selanjutnya sebenarnya ada beberapa improvement di analitik, tapi improvementnya itu sepertinya buat Apple ID region US aja dan Uni Eropa mungkin ya. Di bagian settingan, lalu privacy and security, di bagian sini nih analytic and improvement sebenarnya itu ada banyak ya, mulai dari wallet, Apple Pay dan lain sebagainya. Tapi di sini gua nggak ada nih improvement Apple Pay aja nggak ada, improvement wallet pun juga nggak ada gitu. Jadi intinya nggak kebagian. Untuk regional global mungkin itu regional US aja kali ya, atau Uni Eropa aja gitu. Lanjut kita ke aplikasi Apple TV. Nah, di sini tuh udah tertulis tuh ya, langsung ada splash screen gini, ngasih tahu fitur-fitur yang baru di Apple TV. Watch now is now home. Ya, intinya dia ganti menjadi home. iTunes Movie and TV are here, dan add from preview tuh di sini ya, gitu. Kita continue aja. Nah, gini nih. Jadi sepertinya intinya sih gini ya, kalau misalkan ada film ini nih, kita tap di sini tuh detailnya ya, subtitlenya ada langsung di sini nih. Di subtitle yang ini nih ada tulisan Apple TV Plus, alias film ini diputar di Apple TV Plus. Jadi kita tap bisa kayak gini langsung. Dia akan menu ke Apple TV Plus. Dan tadi di awal udah gua mention di sini ada home ya. Jadi tulisannya home sekarang, yang di sini bukan watch now lagi gitu. Dan pastinya beberapa film ada yang berbeda ya. Contohnya ini nih, film Super Mario Bros ya. Yang ini kita bisa sewa dan bayar, tapi di bawahnya sebenarnya ada how to watch-nya. Nah, cuman harusnya nih how to watch-nya ini sesuai regional kita tinggal kali ya. Harusnya di sini ada Disney nih. Karena kan filmnya ini dari Disney gitu kan. Setahu gue sih Super Mario ini dari Disney. Karena mungkin gue juga berlangganan Apple TV Plus, jadi tulisannya how to watch-nya lu bisa nonton di Apple TV gitu. Tapi beberapa film lain pastinya harusnya seperti itu, sesuai film tersebut ada di platform apa. Jadi lu dikasih tahu nih ada film ini misalkan, terus how to watch-nya di sininya ada detail seperti ini gitu. Oke? Ya, fitur selanjutnya nih fitur tersembunyi juga. Cuman setelah gue coba-coba tuh nggak tahu bug atau gimana
gimana ya? Yaitu intinya share notes. Jadi lu punya notes, lu mau share notes tersebut ke temen lo, itu share-nya via name drop gitu ya. Itu harusnya tuh bisa cuy. Tapi ini gue juga bingung kenapa nggak berjalan. Gue contohkan. Nah misalkan nih iPhone 15 Pro Max dengan beda Apple ID, gue mau share seperti ini nih, kolaborator. Terus gue pilih AirDrop ya. Ini, terus gue deketin gini. Nah, nggak kekirim, harusnya tuh kekirim. Nggak tahu ini bug atau gimana ya. Jadi gue juga bingung. Padahal harusnya bisa banget cuy. Gue coba lagi ya, AirDrop terus kita name drop. Nah, harusnya kan kekirim tuh. Di yang 15 Pro nggak kekirim. Jadi ya udah, mau nggak mau coba manual gini. Baru accept, baru bisa gitu, baru bisa collaborate gitu. Tapi ini harusnya bisa sih, kayaknya bug deh. Nanti akan gue cross check di iOS 17.4 setelah 1 minggu digunakan ya. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu buat lo semua yang udah install aplikasi Shazam di iPhone-nya, misalkan ini. Nah, di sini juga sebenarnya ada bukan pembaruan ya, fitur tersembunyinya. Nah, contohnya misalkan gue abis recognition lagu Apple Music Classical kayak gini, ya kan? Nah, fitur tersembunyinya di mana? Di menu sudut kanan atas. Di sini adanya Listen in Classical. Seperti ini, maka kita akan suruh install aplikasi Apple Music Classical. Dan ini tidak hanya berlaku di Shazam-nya aja, tapi di Apple Music-nya juga. Gue contohkan di Apple Music-nya. Nah, misalkan kayak gini nih, ada Master of Beethoven. Di sininya ada icon nih untuk install langsung Apple Music Classical. Nah, buat lo semua pencinta musik klasikal, bisa banget nih gunain fitur tersembunyi dari si Apple ini. Oke? Nah, fitur selanjutnya di bagian kontak. Nah, di bagian kontak nih, kalau misalkan lo scroll down seperti ini, dia jadi mengecil ya. Di iOS sebelumnya tidak seperti ini cuy. Jadi sekarang di aplikasi kontak lebih enak aja dilihatnya. Jadi di redesign ulang sama si Apple, biar pada saat di scroll down seperti ini dia jadi ikut kecil atasnya gitu. Dan selanjutnya ini mungkin adalah fitur tersembunyi lainnya, yaitu logo iCloud di aplikasi Files ini sudah didesain ulang atau diganti. Jadinya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih seperti ini ya. Cuman awan tapi tengahnya putih doang tuh. Kelihatan ya? Gitu. Jadi ini di redesign ulang sama si Apple. Kayak gitu ya. Ya, itu tadi adalah fitur tersembunyi yang ada di iOS 17.4 yang mungkin aja kalian belum ketahui. Jadi dengan adanya video ini kalian jadi tahu, jadi nambah wawasan fitur-fitur apa aja yang tersembunyi di iOS 17.4. Seperti itu. Oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.